Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar. Mari kita sama-sama selalu memanjatkan rasa syukur terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Buzum ingatkan, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Kalau pada pagi hari ini kita belajar baca tulis Quran ya. Kalau minggu kemarin kita belajar surat An-Nasr ya anak-anak ya. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan belajar surat Al-Kafirun. Tentu kalian sudah nggak asing ya surat yang satu ini dan sebagian sudah banyak yang hafal, tapi tetap kita murojaah ya anak-anakku ya. Surat Al-Kafirun dan cara penulisan huruf dal-dal. Kalau minggu kemarin kita belajar cara menyambung huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, kalau pada hari ini dal-dal. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menghubungkan diri kita kepada Allah. Semoga kita diberi rizki pemahaman ya anak-anakku ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita membunyikan ayat demi ayat dari surat Al-Kafirun, kita cari tahu dulu. Surat Al-Kafirun itu merupakan surat yang diturunkan di Mekah, golongan dari surat Makiyah ya, karena diturunkan di Mekah. Nah, Al-Kafirun itu artinya apa? Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Nah, jumlahnya pasti sudah pada tahu, ada 6 ayat. Nah, merupakan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Nah, ini sebagai bahan kita tahu bedanya antara satu surat ini dengan surat yang lain itu ada ciri-cirinya ya. Baik, mari kita bunyikan bersama surat Al-Kafirun. Perhatikan ya, kemarin sambil Buzum sambil Buzum ingatkan kemarin panjang pendeknya banyak yang harus diperbaiki ya. Buzum kasih tulis tunjuknya ya. Baik, perhatikan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ada coret panjang ini harus lama bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini belakangnya juga lama anak-anakku. Jadi kemarin ada yang baca qul ya ayyuhal kafirun. Lah itu masih harus diperbaiki ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini juga panjang. Ada coret panjang ini ya. La a'budu ma ta'budun. Wala, ini coret panjang, ini berarti panjang 3 ayunan. Wala antum, jadi ngaji itu harus pelan-pelan, tidak buru-buru ya. Buzum ulangi lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi kalau ada coret panjang gini, panjang ya anak-anak ya. Buzum ulangi lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Buzum ucapkan terima kasih, kemarin sudah banyak yang benar ya, yang belum benar diperbaiki terus ya. Ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Ini juga dengungnya lama ya. Buzum ulangi lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Wala, kalau ada coret panjang begini ini berarti panjang ya anak-anakku ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin.
Jadi ngaji itu harus sabar, perhatikan betul apa yang Bu Zum contohkan. Insya Allah nanti bisa. Hari ini melengkapi dari kemarin yang 1 sampai 3, sekarang dilengkapi nanti nyusul 4 sampai 6 ya anak-anak ya. Jadi di murojaah 1 sampai 6. Insya Allah pasti bisa. Baik. Nah, sekarang menginjak materi selanjutnya penulisan huruf dal. Ya, seperti biasa dalam menyambung huruf hijaiyah ada kalanya huruf yang posisinya di depan, atau di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf dal kalau di awal bentuknya sendiri, dia nggak bisa nyambung. Jadi kalau di awal itu di depan anak-anak maksudnya. Kalau dal di depan itu dia sendiri, nggak mau gandeng. Nah, contohnya seperti ini. Tuh, nggak mau gandeng dia. Darbun. Jadi nggak bisa gandeng ke belakangnya. Darbun sendiri tetap. Jadi nggak bisa nyambung ya. Kalau dal di tengah bisa. Tapi dia gandengnya dari depan aja. Kalau yang ke belakang nggak bisa. Ya, badrun. Seperti itu ya. Jadi dari depan dia bisa gandeng sebelumnya. Tapi kalau ke belakang dia nggak bisa. Pisah. Badrun. Nah, kalau di akhir sama bentuknya. Nah, kalau di akhir bisa sebelumnya. Ya, jadi nyambung. Kalau di akhir dia bisa nyambung ke huruf sebelumnya. Ya, perhatikan, Bu Zum ulangi lagi. Dal di awal itu sendiri. Walaupun disambung sama huruf apapun dia nggak bisa. Kalau di awal tetap sendiri. Nah, kalau di tengah bisa dari depannya aja, kalau ke belakang nggak bisa ya. Kalau di akhir bisa karena dia posisi di akhir, jadi huruf sebelumnya bisa gandeng ya anak-anakku. Nah, begitu pula huruf dal, mirip kan anak-anak huruf dal dan zal. Bedanya kalau dal itu nggak ada titiknya, kalau zal ada. Sama di awal juga, tuh di awal juga sama kayak dal tadi. Jadi nggak bisa untuk nyambung ke belakangnya. Di tengah sama bentuknya. Dia ada ekor dikit buat nyambung sebelumnya. Bisa, tapi sesudahnya dia nggak bisa. Ingat, kalau membaca atau melihat huruf Arab itu dari sebelah kanan ya anak-anakku ya. Dari sebelah kanan. Kalau di tengah, dalnya bisa gandeng huruf sebelumnya, tapi sesudahnya nggak bisa. Ya. Kalau di akhir sama dengan dal tadi, ya. Ada ekornya dikit. Nyambung huruf sebelumnya. Jadi gandeng huruf sebelumnya bisa dia. Ingat, dal yang nggak bisa nyambung itu di depan aja ya anak-anak ya. Kalau di tengah bisa dari depan. Kalau di akhir juga bisa, tapi ke belakang nggak bisa. Dal itu dia nggak bisa gandeng ke belakang, tapi bisa digandeng dari depan. Kecuali kalau dal yang di awal itu nggak ada huruf sebelumnya, jadi dia sendiri. Ya, seperti itu anak-anakku, cara penulisan huruf dal dan zal. Ya anak-anak, ada tugas buat kalian supaya lebih memberikan pemahaman, jadi harus butuh latihan. Kalau kita mau paham harus banyak-banyak berlatih. Ya, tugas buat anak-anakku di rumah bagaimana menulis huruf dal, zal baik di depan atau di awal, di tengah maupun di akhir. Sambil menulis, sambil berpikir ya, sambil memikirkan, oh iya ya, ini huruf dal, ini huruf dal ya. Caranya seperti itu ya. Alhamdulillah. Sampai di sini video pembelajaran dari Bu Zum. Semoga walaupun sedikit ini bermanfaat dan bisa memberikan menambah ilmu buat kita semua ya. Semakin kalian jadi anak yang soleh solehah ya. Bu Zum akhiri sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.